Halo semuanya, pernah nggak kalian ngerasa kuliah bertahun-tahun, tetapi rasa ilmunya nggak terlalu nyambung dan dunia nyata atau skill yang didapat itu terasa kurang. Di sini aku juga ngerasa itu dan ternyata banyak juga mahasiswa di Malang ngerasain hal yang sama. Nah, dari permasalahan itulah saya sendiri memulai melihat adanya peluang untuk menghadirkan solusi yang relevan sekaligus memiliki potensi bisnis yang menjanjikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Panjeka Saputra, mahasiswa semester 2 dari FTI Unmer Malang. Oh ya udah, kasih screenshotnya aja. Berikut adalah rangkuman hasil perancangan bisnis dari kumpulan LKPM telah saya buat. Ada 3 masalah nyata yang saya temukan di lapangan. Yang pertama, yaitu mahasiswa malah nggak punya ruang diskusi buku yang santai tetapi berkualitas. Kelas ya kelas, bukan tempat eksplorasi ide. Yang kedua, banyak yang sebenarnya mau baca, tapi cepat berhenti karena nggak ada teman diajak untuk berdiskusi. Dan yang ketiga, susah menemui seorang dosen di luar jam kuliah, apalagi membahas topik yang lebih mendalam secara informal. Pak Bambang bilang nggak, use case-nya Tiga salah. masalah ini biasanya berada di ratusan ribu mahasiswa Malang dan sampai sekarang belum banyak platform atau komunitas yang mampu menjawab kebutuhan itu dengan pendekatan yang terstruktur dan relevan bagi mahasiswa saat ini. Nah, dari situlah simposium buku lahir. Bayangkan seperti sebuah gym, tetapi untuk kotak. Kamu daftar, datang, diskusi bareng orang-orang yang punya minat sama, dan pulang dengan insight yang baru. Ada 6 fitur utama yang bisa kakak lihat di belakang ini. Daftaran digital lewat aplikasi, digital insight brief sebelum hari H, Kures Books Recycle per genre, sistem level, dan badge untuk loyalitas member. Monthly Symposium menghadirkan dosen atau penulis nasional, dan semua diskusi berlangsung di kafe-kafe mitra di Malang. Malang itu adalah salah satu kota pendidikan di Indonesia. Terdapat banyak sekali kampus-kampus yang berada di Malang. Ada UB, UM, UIN, UMM, Unmer, dan lebih dari 50 kampus lainnya. Total lebih dari 300.000 mahasiswa aktif. Mereka generasi digital native, terbiasa berlangganan layanan digital, dan makin sadar pentingnya self-development untuk karir. Target awal kami adalah menjangkau 1% dari total mahasiswa di Malang, atau kurang lebih 3.000 calon pengguna pada tahun pertama. Angka ini menunjukkan bahwa pasar yang kami tuju cukup besar, sementara layanan dengan konsep serupa masih sangat terbatas. Nah, terus dari mana sih uangnya masuk? Di sini terdapat 4 sumber pendapatan, yaitu yang pertama, iuran keanggotaan yang sistemnya sama seperti berlangganan di aplikasi streaming film, yaitu Netflix. Dengan membayar bulanan atau semesteran, menjadikan akses diskusi sampai tak terbatas. Yang kedua, tiket event besar seperti bedah buku bareng penulis nasional. Ketiga, sponsorship dari penerbit buku atau brand perlengkapan mahasiswa. Dan yang keempat, lisensi konten digital. Hasil ringkasan dan insight diskusi nantinya dapat dikembangkan menjadi konten edukasi yang berpotensi didistribusikan atau bekerja sama dengan platform pendidikan lainnya. Terus, pasti kakak bertanya, kapan uangnya balik? Berdasar crossing kami, dengan target menangkap 1% mahasiswa Malang sebagai member premium, sekitar 1.500 user dengan iuran 50.000 per bulan, kita sudah menghasilkan 75 juta per bulan dari subscription saja. Belum termasuk tiket event dan sponsorship. Break-even point kami ada di bulan ke-8 dan ROI tahun pertama diproyeksikan mencapai 35%. Artinya, investasi kakak diproyeksikan sudah kembali penuh ditambah profit mulai tahun ke-2 operasional. Itu cara kerja sistemnya. Cara kerjanya simple dari sisi pengguna. Yang pertama, mahasiswa memilih topik diskusi dari medsos ataupun papan kampus. Lalu reservasi slot dan terima materi ringkasan sebelum hari H. Kedua, saat tiba di kafe mitra, peserta memverifikasi identitas mereka dengan anggota standar yang memakai kartu fisik, sedangkan anggota pro melakukan scan melalui aplikasi.
Ketiga, diskusi dipimpin moderator atau dosen per topik. Dan semua catatan otomatis akan masuk ke server. Keempat, setelah selesai, level dan badge para anggota otomatis akan naik. Dan ringkasan diskusi langsung dikirim ke profil pengguna. Sebagai pebisnis, saya tidak menutup mata dari risiko. Secara internal, risiko terbesar kami adalah churn rate, member yang berhenti berlangganan. Antisipasinya, di sini saya memakai gamifikasi level dan rotasi tema diskusi setiap bulan agar selalu kelihatan baru atau tidak membosankan. Risiko kedua, konsistensi partisipasi. Diatasi dengan sistem reminder otomatis dan digital insight brief yang menurunkan hambatan untuk hadir. Dan keterbatasan saya yang saya atasi dengan partnership bersama UKM kampus. Untuk ancaman eksternal, tantangan terbesar saya adalah hiburan digital yang lebih instan. Tapi format diskusi komunal menciptakan ekosistem sosial yang tidak bisa digantikan konten solo. Ancaman berikutnya, event konten kreator independen. Keunggulannya, saya bukan sekedar bikin event. Saya di sini mempunyai aplikasi terintegrasi yang mengunci loyalitas member dan menyimpan database progres membaca mereka, sesuatu yang tidak dimiliki kompetitor manapun. Di sini saya tidak sedang menjual mimpi, tetapi saya menawarkan ekosistem yang sudah punya fondasi. Ada analisis pasarnya, ada alur sistemnya, ada model bisnisnya, dan ada proyeksi keuangan yang terukur. ROI 35%, BEP bulan ke-8, pasar 300.000 mahasiswa. Yang kami butuhkan sekarang adalah mitra yang percaya bahwa investasi terbaik adalah investasi pada komunitas dan pengetahuan. Kalau kakak tertarik untuk ngobrol lebih lanjut, saya di sini terbuka. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Saya Panjeka Saputra, pamit undur diri. Sampai jumpa dan semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep bisnis simposium buku. Sekian, terima kasih.